In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia dalam Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 38. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Pada masa itu sesudah siksaan, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kembali kita diajak merenungkan sabda Yesus tentang berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga dalam Injil hari ini juga ditandai dengan kepekaan, menangkap tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman itu juga tampak dalam peristiwa alam. Yesus mengambil
contoh tentang pohon ara. Dalam tradisi Yahudi, tentu pohon ara sangat dikenal. Orang mengenali musim hanya dengan memperhatikan pohon ara. Dalam kebudayaan kita melihat misalnya kalau padi sudah menguning dan kemudian merunduk, pertanda bahwa musim panen akan tiba. Kepekaan menangkap tanda-tanda zaman melalui alam yang berbicara kepada kita. Hari-hari ini kita diajak untuk memiliki kepekaan kita menangkap tanda-tanda zaman juga melalui peristiwa-peristiwa alam. Baru-baru ini, para pemimpin tertinggi negara-negara, kurang lebih 200 pemimpin negara, berkumpul mulai dari di Roma, kemudian di Glasgow. Mereka merancang tentang masa depan terkait dengan tanda-tanda zaman yang berdasarkan kehidupan alam semesta ini. Tanda-tanda zaman berdasarkan situasi alam semesta. Kita menyadari betapa perjuangan untuk menahan yang disebut pemanasan global dan krisis cuaca menjadi perhatian banyak negara. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si mengajak kita juga menangkap tanda-tanda zaman melalui krisis ekologi yang menimpa bumi kita. Maka Paus mengajarkan, ayo kita merawat bumi, rumah kita bersama. Bahkan dengan sangat jelas tertulis dalam ensiklik Laudato Si artikel yang ketiga, Paus mengatakan, dalam ensiklik ini aku ingin masuk ke dalam dialog dengan semua orang dan menyapa setiap orang yang hidup di planet ini sebagai rumah kita bersama. Disitulah Paus Fransiskus tidak hanya mengajak kita umat Kristiani, khususnya umat Katolik, untuk peduli merawat bumi sebagai rumah bersama, tetapi juga menyapa dan mengajak semua orang. Kata itu yang dipakai, setiap orang dan semua orang. Dengan ini, Paus menyadarkan kita bahwa bersama-sama siapa saja kita diajak untuk merawat bumi, rumah bersama. Seperti halnya Yesus di dalam Injil hari ini, pada ayat terakhir Yesus bersabda, "Aku mengatakan ini kepada semua orang, berjaga-jagalah." Kita semua tanpa diskriminasi dipanggil untuk berjaga-jaga, menangkap tanda-tanda zaman, menangkap kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan sikap berjaga-jaga itu dihubungkan dengan kedatangan anak manusia pada akhir zaman. Meskipun Yesus mengatakan, malaikat-malaikat tidak tahu, anak manusia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk selalu berjaga-jaga menyambut kedatangannya, entah sore hari, entah malam hari, entah tengah malam, entah larut malam, entah dini hari. Kita senantiasa diajak untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga senantiasa sambil mengolah batin kita peka menangkap tanda-tanda zaman yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur bahwa anak-anak muda memiliki kepekaan menangkap tanda-tanda zaman itu, terutama terkait dengan alam semesta, bumi kita. Sekarang ini di seluruh dunia, termasuk di tempat kita, tidak sedikit orang-orang muda yang begitu peka menangkap krisis lingkungan yang terjadi. Mereka berupaya dengan cara-cara yang sederhana, bahkan mengingatkan pemimpin-pemimpinnya untuk sadar bahwa tanda-tanda alam harus diperhatikan, jangan sampai
mendatangkan penderitaan untuk generasi masa mendatang. Para pemimpin tentu perlu diingatkan karena mungkin kita yang tua-tua ini tidak sampai hidup 30, 40, atau 50 tahun ke depan. Anak-anak muda, generasi-generasi masa depan yang akan menanggung akibatnya apabila para pemimpin kita tidak mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat, menangkap tanda-tanda zaman untuk merawat bumi, rumah kita bersama. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat. 1. Memiliki kepekaan menangkap tanda-tanda zaman. 2. Berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita bergandengan tangan untuk merawat bumi, rumah kita bersama, agar tidak semakin ditimpa bencana, krisis, dan berbagai macam kehancuran lingkungan. Semoga kita diberi rahmat untuk mampu melakukannya dimanapun kita berada. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam